Upaya polisi dalam menemukan penyebar serta pemeran utama dalam video syur mirip Gisela Anastasia masih berlanjut. Dua pelaku penyebaran video syur telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hari ini, Selasa 17 November, polisi mengundang Gisela Anastasia untuk hadir sebagai saksi dalam kasus video asusila mirip dirinya. Di tengah kabar tentang video syur yang menyeret namanya, Gisel tetap tersenyum bahagia di hari ulang tahunnya yang ke-30 yang jatuh pada Senin 16 November kemarin. Benarkah kehadiran para sahabat termasuk sang kekasih Wijaya Saputra menjadi asupan energi positif bagi Gisel yang sedang berhadapan dengan tudingan serta komentar pedas netizen? Lantas, seperti apa support Wijin yang kerap mendampingi Gisela saat diterpa masalah? Soal asmara, Gisel memang tak pernah luput dari pantauan netizen, terutama pasca dirinya bercerai dengan Gading Marten. Bulian tak terhindarkan bukan hanya saat bercerai, tapi juga ketika menjalin asmara dengan Wijaya Saputra. Lantas, bagaimana Gisel menanggapi bulian yang datang padanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sudah lebih dari sepekan berlalu setelah video syur mirip artis Gisela Anastasia muncul dan viral di masyarakat. Dan hari ini, Selasa 17 November 2020, Gisel dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk menjadi saksi terkait video viral tersebut. Ya, pasca ditetapkannya dua tersangka penyebaran video syur mirip artis Gisela Anastasia di media sosial, mantan istri Gading Marten itu akhirnya diundang kepolisian untuk hadir sebagai saksi dalam rangkaian proses pemeriksaan. Nama Gisel sendiri muncul lantaran dua tersangka yang dimaksud menyebutkannya berulang kali dalam proses BAP. Ada satu akun sekarang ini masih didalami oleh penyidik cyber Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Satu akun lagi yang sepertinya ini lebih masif lagi menyebarkan, ya, karena kita masih mengejar di sini adalah penyebar masifnya. Sambil berjalan untuk siapa sih penyebar pertamanya ini masih terus diselidiki oleh unit cyber subdit cyber Krimsus Polda Metro Jaya. Nanti kalau sudah ada, sudah kita amankan, nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Termasuk nanti juga siapa sih yang di dalam video situ, ini juga masih didalami. Ya, jangan kita berandai, ajas praduga tak bersalah. Kalau memang betul si A akan kita katakan si A, si B akan kita katakan si B. Jadi tidak usah kita berandai. Masih berjalan, Mas. Tadi saya sudah ngomong, ini masih kita lakukan pemeriksaan. Masih, jadi kalau jalan ke Blok M ini masih jalan tengah jalan, pas sudah sampai Blok M, masih jalan. Saudari G dipanggil sebagai saksi terhadap dua tersangka yang sudah diamankan ini. Kenapa dipanggil sebagai saksi? Karena waktu dia di BAP, dia ngomong ada saudari G di situ, ada kata-kata G di situ, bukan Y, G. Jadi G dipanggil dulu, Mas, sebagai saksi terhadap dua tersangka yang sudah kita amankan ini. Ya, siapa yang diamankan dua ini? Dia adalah akun yang masif menyebarkan. Pertanyaan lagi, supaya nggak nanya lagi, apakah masih ada yang lain? Mungkin saja akan ada. Siapa? Misalnya penyebar pertamanya, pembuatnya, pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19, penyebar pertama.
Pembuatnya ada di pasal 4, pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kehadiran Giselle di kantor polisi nampaknya memang menjadi momen yang ditunggu netizen. Bagaimana tidak, sekalipun sempat buka suara untuk mengklarifikasi, namun jawaban Giselle sepertinya belum sepenuhnya memuaskan rasa penasaran publik. Ya, tak hanya publik, sejumlah pakar pun menangkap reaksi mengejutkan dari Giselle kala memberikan klarifikasi seputar video syur mirip dirinya. Orang yang berada dalam video tersebut bukan kamu, bener ya, Nan? Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu, jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Non, artinya Okay. bukan kamu ya, Non? Kan aku balik campingnya udah mau kesini nih, thank you ya. Nah, ini yang menarik ya, dari responnya seorang Giselle, dia tidak langsung membantah mengatakan ya atau tidak ya. Justru yang Bunda lihat itu gestur dia merasa sebagai korban ya. Nah, ini yang menarik karena kalau memang merasa sebagai korban ya dan bukan melakukannya, harusnya kan bisa mengklarifikasi itu bukan saya ya. Karena biasanya kalau seseorang itu bukan dia pelakunya, dia justru yang paling lantang berteriak untuk membuktikan jika itu bukan dia. Ketika memberikan respon terhadap videonya yang sekarang, Giselle itu terlihat benar-benar nahan. Kenapa? Kan tangannya megang telinga gini, gitu, pelan gitu. Terus ketika ditanya itu pace-nya pelan. Giselle itu ketika bicara pak 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 gitu. Itu polanya Giselle. Yang di sini lebih berhati-hati, lebih tek tek tek. Dan indirect itu adalah jawaban-jawabannya banyakan tidak langsung. Itu saya sayangkan, harusnya kalau misalnya memang bukan, Giselle ya kayak ayo tang gitu aja gitu loh. Langsung tebak, enggak, bukan, saya proses hukum dan dilaporin beneran. Itu aja sudah buktiin kok ke para netizen semuanya bahwa memang bukan Giselle yang melakukan. Itu bukan Giselle dan memang itu cuma mirip Giselle, apapun alasannya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, kan jadi tanda tanya besar. Momen kehadiran Giselle ke kantor polisi nampaknya menjadi hal yang ditunggu-tunggu netizen. Lantas seperti apa momen ulang tahun ke-30 Giselle yang diwarnai kasus video syur mirip dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Nyanyian Happy Birthday terdengar lantang diteriakan oleh para sahabat di kediaman Gisela Anastasia. Ya, kemarin 16 November 2020, kekasih Wijaya Saputra itu merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Senyum ceria terukir jelas di wajah cantiknya. Namun, di balik senyuman ulang tahun yang penuh pesona tersebut, Giselle harus berhadapan dengan masalah yang sama sekali tak ia inginkan. Peredaran video syur mirip dirinya sungguh meresahkan tidak hanya keluarga tapi juga masyarakat. Terseret masalah pornografi, Giselle tetap mendapat dukungan penuh dari para sahabat. Ucapan serta doa berdatangan bagi Giselle termasuk dari sang kekasih dan sang mantan, Wijin dan Gading Marten.
Happy birthday. Waduh, baik banget. Terima kasih. Long black. Long black es ya 2. Tiup. Long blacknya nanti ya Mbak. Bentar ya. Lagi banyak Pak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yang waktu itu buat si enggak lah, gila. Enggak, ini khusus buat kakak nih. My sister from God. Tahun lalu, Gisel sempat mengucapkan permohonannya saat menginjak usia ke-29 tahun. Semoga harapannya bisa sehat-sehat, bisa menjalani kedepannya pelan-pelan lebih baik, jauh dari hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan. Ya kalau boleh biar jauh dari anggapan-anggapan buruk-buruk juga lah gitu ya, kalau bisa aja. Aku sih pasrah. Makasih buat semua doa dan dukungannya dari semuanya, teman-teman, kerabat semuanya. Pemirsa Intens Investigasi. Pada kejutan ulang tahun yang diterima Gisela Anastasia di usianya yang ke-30 kemarin, tampak sosok sang kekasih yang setia mendampingi Gisel. Wijin terlihat memberikan kejutan spesial bagi sang kekasih serta pelukan hangat seolah memberi kekuatan bagi Gisel agar kuat menghadapi cobaan hidup. Saat pertama kali video syur mirip Gisel beredar pada Oktober 2019 lalu, kala itu juga terlihat jelas bagaimana Wijin memberikan support pada Gisel yang terbelit kasus video syur seperti saat ini. Support dari detik pertama Wijin tahu juga, dia menaruh kepercayaan di saya dan tahu banget bahwa saya nggak melakukan gitu. Jadi ya support secara mental. Support dan dengerin lah, dia pasti kan kok gitu ya, orang kok jahat sama aku, kayak buat gambar ngasih pencerahan itu, lah. terus kayak udah tenang. Maksudnya aku dengerin aja apa keluhannya dia, sayangin, ditenangin sih, lebih ke ditenangin aja. Makanya tadi aku bilang kan di dunia ini kan ada like and dislike, nggak semua orang seneng sama kita. Jadi ya mungkin orang-orang itu yang bagian daripada yang nggak seneng sama dia. Dukungan dari Wijin untuk Gisel tak pernah padam. Asmaranya kerap dianggap penuh kontroversial. Seperti apa Gisela Anastasia menghadapi bulian netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Kehidupan nampak begitu harmonis dan mesra, layaknya keluarga bahagia. Demikianlah kehidupan Gisela Anastasia dan Gading Marten kala masih tinggal seatap. Setiap momen romantis yang keduanya pamerkan di publik tak ayal membuat banyak yang iri dan berharap bisa seperti pasangan Gading Gisel. Namun, siapa sangka yang terlihat di depan kamera tak selalu indah di belakang layar. Kurang lebih 6 tahun hidup bersama, perceraian pun tak terelakkan. Memutuskan hidup masing-masing, Gisel dan Gading sempat memicu kekecewaan netizen yang sudah menaruh harapan lebih pada keduanya.
keputusan untuk berpisahnya memang sudah dipikirkan. dipikirkan baik-baik sebelumnya, sampai akhirnya berani dikeluarkan seperti ini kan pasti sudah melalui proses yang panjang. Kita mengecewakan banyak orang itu kan juga nggak main-main, berarti memang bukan hal yang untuk semudah itu untuk bisa main balik-balik lagi aja gitu untuk saat ini. Memang begini, makanya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya tapi memang mesti begini. Mereka mungkin nggak terima ini perpisahan ini gitu. Siapa juga yang pengen pisah kan tadi, cuman ini harus terjadi dan mereka memang tidak perlu tahu alasannya seperti apa. Jadi harusnya tidak boleh menyalahkan Gisel atau menyalahkan siapapun gitu, karena memang ini memang harus terjadi, ini udah keputusan yang diambil. Pemirsa Intens Investigasi, dibully pasca bercerai dengan Gading Marten, kehidupan asmara Gisel kembali jadi sorotan kala ia memutuskan menjalin kasih dengan Wijin. Banyak yang seolah belum bisa menerima ikhlas kenyataan bahwa Gisel dan Gading telah berpisah. Tak heran, kehadiran Wijaya Saputra dalam hidup Gisel menjadi momen pelampiasan warganet. Tanpa pikir panjang, hujatan serta bulian menghampiri kisah cinta Gisel dan Wijin. Lantas, seperti apa Gisel menghadapi bulian yang datang padanya? Aku merasa, kan aku nggak ngeliat nih, tapi kan dengerlah selenting-selentingan orang ngomongin apa atau apa, pasti banyak lah komentar. Tanpa aku ngeliat aja udah pastilah banyak lah komentar orang yang mungkin nggak sepikiran sama aku. Cuman mau ngasih tahu aja bahwa aku tahu kalian ngomongin aku kayak gimana, tapi aku ya beginilah, hidupku emang begini. Ya kuat-kuatin diri, banyak-banyak tarik napas, banyak-banyak bersyukur lagi sama semua berkat yang aku punya di luar dari persoalan bully-membuli yang udah kayaknya jadi habit banget di Indonesia. Bersyukur punya orang-orang yang bisa selalu nguatin gitu, terus ya punya ada GMP, ya fokus sama hal-hal yang baik lah gitu, membuktikan diri aja sama orang apa yang aku lakuin, pede aja sama apa yang aku lakuin. Gimana? Kalau tanggapan orang kan kita nggak bisa atur, ya yang penting kan kita yang tahu kehidupan kita yang jalan sebaik-baik mungkin kita jalan. Selebihnya kita kan serahin semua memang sama Tuhan, emang benar. Kayak makanya kalau ditanyain apa gimana rencana ke depan, ya semua kan kita berencana yang baik, tapi kan semuanya juga Tuhan yang menentukan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.